Salam lestari. Ketemu lagi dengan kami dari Peduli Karnivor Jawa. Ingin berbagi cerita tentang sebuah pengalaman pribadi saya pada waktu tahun 2000. Waktu itu saya masih bergabung dengan komunitas pecinta alam pemerhati lingkungan di Yogyakarta atau disebut dengan Kapala Yogyakarta. Nah, pada tahun 2000 itu yang istimewa dari Yogyakarta adalah unit konservasi sumber daya alam. Waktu itu namanya belum BKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, tetapi masih unit konservasi sumber daya alam yang dipimpin oleh Bapak Wiratno waktu itu. Dan di sini istimewanya beliau adalah ketika menerima laporan-laporan dari teman-teman Jagawana dari Gunung Kidul, di mana teman-teman Jagawana dari Gunung Kidul ini menerima informasi-informasi dan masukan-masukan serta laporan-laporan dari masyarakat. Nah, oleh Bapak Wiratno kemudian dibentuklah ditunjuk surat penunjukan terhadap saya waktu itu yang masih di Kapala untuk menjadi ketua tim dari pensurveian habitat macan di Gunung Kidul. Ini istimewanya, Gunung Kidul. Banyak diketahui orang bahwa Gunung Kidul itu dianggap daerah yang gersang dengan perbukitan-perbukitan kapur yang khas di sana. Kemudian juga hutannya masih terbatas. Kemudian hutannya dianggap juga jarang. Nah, di sini menariknya adalah ketika beliau berinisiatif untuk melakukan pensurveian habitat macan hanya berdasarkan dari kesaksian-kesaksian warga, laporan-laporan warga yang telah terkumpul oleh teman-teman Jagawana. Nah, disinilah yang istimewanya. Kenapa? Di Pulau Jawa ini, Gunung Kidul itu banyak dikenal sebagai tidak mungkin ada hidupan liarnya, miskin hidupan liarnya, jarang hidupan liarnya. Itu berdasarkan opini umum yang beredar di sekitar kita. Tetapi oleh Bapak Wiratno ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa, di mana ditunjuknya tim untuk melakukan survei habitat macan. Dan itu sudah saya rangkum laporannya di buku ini, Survei Habitat Macan, Laporan Survei Habitat Macan di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000. Nah, ini nanti kita ceritakan rekam jejak sejarah untuk habitat macan di Gunung Kidul. Kenapa di sini saya perlu sampaikan? Karena Pulau Jawa itu selalu dianggap sebagai pulau yang padat penduduknya. Lalu di mana hewan-hewan liarnya itu hidup? Itu yang memang kenyataannya Pulau Jawa memang padat penduduknya. Tetapi ketika ada pertanyaan, lalu di mana hewan-hewan liarnya akan hidup? Terutama mamalia besar, apalagi karnivor besar. Ini yang menjadi banyak opini di dunia bahwa harimau Jawa ataupun macan tutul itu akan mengalami kesulitan untuk hidup di Pulau Jawa. Nah, ekstrimnya lagi, di sini saya ingin mengangkat laporan ini, laporan survei habitat macan di Gunung Kidul, di mana Gunung Kidul adalah kawasan yang mungkin dianggap paling ekstrim di Pulau Jawa. Kenapa saya anggap paling ekstrim? Karena habitat dan kondisi ekologinya sangat minim untuk mendukung daya dukung satwa mamalia besar, khususnya karnivor besar. Nah, di sini memang dipakai nama macan untuk menyebut karnivor besar yang ada. Karena di Jawa itu penyebutan binatang buas itu banyak diawali dengan kata macan. Ada macan gembong, harimau loreng. Ada macan loreng, harimau loreng. Ada macan tutul, itu macan tutul, leopard.
jenis yang bertotol-totol itu. Kemudian ada sebutan lagi macan kumbang, itu ya sama dengan macan tutul juga, leopard juga. Ada juga macan rembah, itu kucing hutan, atau macan kembang, itu binturong. Penyebutan macan ini untuk di tanah Jawa, untuk di teman-teman dari suku Jawa, itu harus diikuti kata penjelas di belakangnya. Kalau kita menerjemahkan keterangan dari penduduk itu hanya sekedar macan, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi harimau, itu akan mengalami bias, distorsi yang sangat jelas. Dan penunjukan jelas, penunjukan spesies untuk karnivor besar dalam bahasa Indonesia itu ada harimau dan ada macan. Nah, disinilah rancuhnya macan dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan penyebutan untuk leopard. Tetapi ketika macan di dalam bahasa Jawa, ini harus diikuti kata penjelas di belakangnya. Apakah gembong, loreng, seruni, cantel, blarak sengkleh, kumbang, tutul, rem-rem, kemudian kembang, dan masih banyak sebutan lagi untuk macan-macan yang ada di tanah Jawa, yang ada di sebutan oleh masyarakat Jawa. Jadi yang ingin saya koreksi pertama kali adalah penyebutan macan dari suku Jawa jangan langsung diterjemahkan harimau ketika ke dalam bahasa Indonesia. Ini catatan yang sangat penting. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul sendiri itu seperti kita ketahui kawasannya bergunung-gunung dan mempunyai bentukan-bentukan khas karsnya sangat jelas, karsnya sangat eksotik, di mana ada bukit-bukit, kemudian ada sungai-sungai bawah tanah, ada gua-gua horizontal, ada song-song, dan ada hamparan-hamparan seperti batu karang, kemudian ada hamparan-hamparan batu juga yang bersemak, yang juga jarang didatangin orang. Nah, kembali lagi ke laporan survei habitat macan ini, ada hal yang sangat spesifik dari sini, adalah surat perintah tadi dari Bapak Wiratno untuk melakukan survei habitat macan. Ini sebuah gebrakan yang luar biasa menurut saya untuk di daerah Gunung Kidul khususnya. Dan kemudian keunggulan lagi, keistimewaan dari teman-teman UKSDA waktu itu adalah teman-teman Jagawana juga melakukan penampungan informasi dari masyarakat sekitar yang mengaku melihat macan, mengaku melihat harimau. Dan informasi itu ketika saya ditunjuk sebagai ketua tim, kemudian saya lakukan diskusi bersama, merangkum informasi dari bapak-bapak Jagawana kala itu. Karena di sini kita hanya diberi waktu 5 hari untuk melakukan pensurveian itu. Ini adalah waktu yang sangat singkat menurut saya untuk daerah seluas Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Itu wah, ini sangat pendek sekali waktunya. Hanya 5 hari. Di surat perintah itu hanya 5 hari. Tapi sebelum 5 hari pelaksanaan itu, saya mencoba menggali informasi, kemudian berbagi dengan teman-teman Jagawana yang menjadi tim waktu itu. Lalu dari tim ini kita lakukan berbagi informasi, berbagi pengalaman. Tahun 2000 saya sudah ada pengalaman dari Meru Betiri, Jawa Timur, kemudian dari Raung, dari Ijen, dan dari Merapi Ungup-Ungup, kemudian dari Gunung Slamet. Ada pengalaman di hutan dalam mencermati karnivor besar. Dan 15 poin yang saya jelaskan di video-video saya yang lalu itu menjadi hal dasar yang sangat penting untuk kita melakukan pensurveian ketika waktunya itu terbatas. Dan ternyata hal itu sudah saya lakukan tahun 2000 ini bersama unit konservasi sumber daya alam dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, di sini
peranan Pak Wiratno waktu itu untuk beride, berinisiasi dalam melakukan respon terhadap informasi karnivora besar di Gunung Kidul dari jagawana-jagawana di Gunung Kidul ini sangat luar biasa. Nah, untuk detailnya kita nanti coba ulas dari keterangan-keterangan yang coba saya bacakan dan coba saya tampilkan tentang tulisan-tulisan yang ada di laporan saya ini. Jadi kebetulan saya tim pelaksana, nanti ada surat perintah dari beliau, Bapak Kepala Unit Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wiratno. Kemudian tim di sini ada 2 orang yang bukan dari institusi pemerintahan, yaitu saya sendiri, Didik Raharyono, waktu itu ditunjuk sebagai ketua tim dari Kapala Indonesia. Kemudian ada Saudara Prasetyo, ini anggota tim, itu dari pengamat hidupan macan di Yogyakarta. Halo Mas Prasetyo, masih ingat kegiatan kita waktu itu? Oke, simak nanti video kita. Kemudian ada Mas Sulistyo Widodo, SHUT, ada nomor NIP-nya, ini Polhut. Kemudian ada Bapak Tugi Mayanto, ini juga Polhut. Kemudian ada Bapak Lasimin, ini juga Polhut. Kemudian ada Bapak Yusuf Amin, ini Polhut. Kemudian ada Bapak Widadi, ini Polhut. Kemudian ada Bapak Bintoko, Polhut. Jadi tim yang melakukan survei habitat macan ini ada 8 orang. Ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember tahun 2000. Kepala unit Insinyur Wiratno MSc. Nomor NIP belum saya sebutkan. Nanti lihat di tampilan dari apa yang akan kita sampaikan. Ini pengantar dari saya sebelum video-video saya tentang laporan survei habitat macan. Mari kita ikuti bersama. Baiklah teman-teman, ini saya tunjukkan buku yang saya tunjukkan tadi tentang laporan survei habitat macan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ini tim pelaksana, nanti ada di belakang gambarnya. Unit Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000. Kemudian ini adalah surat perintah tugas dari Bapak Wiratno waktu itu yang bernomor 376 SPT _DIK strip S _DR _11 2000. Foto ini menunjukkan tentang perintah bahwa untuk melaksanakan kegiatan survei habitat macan selama 5 hari dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Desember tahun 2000 di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah setelah melaksanakan tugas ini agar segera membuat laporan tertulis. Nah, buku yang saya tunjukkan di video di depan itu adalah laporan tertulis yang telah tim pelaksana lakukan dan menjadi sebuah dokumen arsip yang sampai sekarang kita bisa merunut kembali, melihat kembali, mempelajari kembali, dan menggunakan arsip ini untuk mencoba menggali pengetahuan-pengetahuan seperti apa kondisinya saat ini. Ini adalah foto yang saya janjikan di depan tadi, bahwa yang memberikan surat perintah ini adalah Bapak Kepala Unit Konservasi Sumber Daya Alam di Yogyakarta, yaitu Bapak Wiratno. Ini adalah lampiran yang berisi dokumen nama-nama yang menjadi anggota tim yang sudah saya sebutkan di awal video. Nah, dari arsip ini kita mengetahui bahwa ada 8 person yang ditunjuk oleh Bapak Wiratno menjadi tim pelaksana waktu itu. Nah, di lampiran laporan ini juga kami cantumkan rumusan Seminar Nasional Harimau Jawa tahun 98, di mana poin ketiga yang saya tunjuk ini adalah investigasi diperluas di lokasi-lokasi lain yang ada informasi perjumpaan dengan harimau Jawa.
Baiklah teman-teman, di sini saya coba tampilkan yang menjadi sebagian dari kata pengantar. Itu adalah yang pertama adalah perilaku masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Sebagian itu ada mempunyai yang biasa menunggui makam baru. Jadi menggambarkan respon terhadap adaptasi perilaku kucing besar di daerah tersebut. Nah, kemudian yang alinea berikutnya adalah masyarakat itu menjadi narasumber awal yang sangat penting, di mana dari informasi masyarakat ini itu bisa kita jadikan pijakan untuk penelitian dan pemantauan keberadaan kucing besar di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga pengelolaan kawasan konservasi daerah Kars itu dapat lebih mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian, di mana masyarakat juga menjadi basis dari konservasi dan aktivitas konservasi di kawasan yang khas ini. Di laporan ini juga kami sampaikan tentang beberapa catatan informasi dari masyarakat yang direspon oleh Resort KSDA Gunung Kidul, bahkan sering melakukan pencatatan dan pelacakan terhadap informasi dijumpainya macan oleh masyarakat. Kemudian juga ada laporan dari beberapa mahasiswa KKN di daerah-daerah yang terpencil ke teman-teman Resort KSDA Gunung Kidul. Di bagian pendahuluan di laporan ini juga kami cantumkan tentang adanya bagaimana karnivor besar itu beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini di Gunung Kidul, di pantai selatan atau sepanjang sisi selatan Pulau Jawa. Dan ini sangat unik memang untuk kita ungkap bagaimana pola-pola dalam beradaptasi karnivor besar ini di kawasan yang seperti Gunung Kidul ini. Tentang pelaksanaan kegiatan, yang pertama adalah dasar pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan SK yang ditetapkan oleh KSDA Jogja, UKSDA Jogja. Kemudian waktu pelaksanaan itu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 di lapangan, sedangkan tanggal 3 Desember kita melakukan penguatan terhadap tim. Kemudian yang ketiga adalah tempat, di mana tempat ini yang dipilih adalah 10 lokasi terpilih, dan kemudian waktu di UKSDA dalam penguatan dengan teman-teman tim, kita berdiskusi mengenai tentang pengenalan habitat karnivor besar, kemudian cara pencermatannya, dan kebiasaan perilaku karnivor besar, serta pengumpulan data-data yang sudah dimiliki oleh teman-teman jagawana dari Resort KSDA Jogja. Tahap berikutnya adalah tentang metode, di mana metode ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah studi literatur, di mana studi literatur ini kita gunakan untuk membantu perencanaan pemilihan lokasi target, sehingga pengamatan di lapangan itu lebih terfokus, efektif, dan sasaran menjadi jelas, mengingat kawasan survei sangat luas, sedangkan waktunya yang terbatas. Kemudian survei di lapangan, tahap kedua adalah survei di lapangan. Metode survei di lapangan ini kita juga bagi menjadi dua, yaitu pengamatan langsung di lapangan. Jadi di lokasi-lokasi target yang terpilih kita lakukan pemantauan ataupun pensurveian, penyigian terhadap tanda-tanda kehadiran karnivor besar. Kemudian di survei di lapangan, selain pengamatan langsung adalah kita juga melakukan wawancara dengan masyarakat. Nah, dalam teknik wawancara ini kita juga melakukan trik-trik wawancara yang mendalam dari target narasumber yang sudah terpilih berdasarkan rekomendasi dari teman-teman Resort UKSDA Gunung Kidul. Dalam teknik wawancara mendalam ini, trik yang kita gunakan adalah membongkar ingatan dan pengalaman dari narasumber. Dari survei langsung di kawasan-kawasan terpilih, kita dapatkan hasil semacam ini. Jadi ada kotoran, ada cakaran, kemudian ada rambut yang kita temukan. Beberapa nanti selintas kita sampaikan di bagian belakang tentang deskripsinya. Dan selain data keberadaan kucing besar, kita juga melakukan pencatatan terhadap flora dan fauna yang kita jumpai di sekitar lokasi terpilih. Sebuah tabel yang kami juga buat adalah tentang penjagaan mayat dari penggalian macan. Nah, ini sebagai sebuah temuan menurut saya yang baru untuk di Jawa, bahwa ada interaksi antara manusia dengan macan ataupun harimau karnivor besar
Di sini adalah respon masyarakat terhadap penjagaan makam dari mayat yang baru dikuburkan, sehingga data ini menjadi sebuah cerminan untuk melihat adanya perilaku apakah di suatu lokasi itu ada karnivor besarnya. Dan hal ini karena kita jumpai adanya kenyataan bahwa penjagaan itu bisa dari 7 hari sampai 40 hari. Hal ini menjadi sebuah kenyataan yang kita jumpai dan kita coba menganalisis kaitannya antara mayat yang membusuk dengan naluri dari karnivor besar untuk mendatangi sumber aroma itu, sebagaimana dia biasa menyimpan sisa mangsanya kemudian mendatangi kembali. Nah, hal ini yang menjadi hal yang sangat menarik. Nah, ini tahun 2000. Nah, apakah sekarang hal-hal semacam ini masih ada atau masih dilakukan oleh masyarakat, atau justru masyarakat sudah mempunyai adaptasi lain dalam mensiasatinya? Yang saya maksudkan dengan mensiasati di sini adalah karena beberapa saat yang lampau kita juga mendengar setelah tahun 2000 itu bahwa teknik pemakaman sekarang itu dengan cara dicor. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan juga ke depannya. Pada kegiatan survei habitat macan di Gunung Kidul ini, kita menemukan tentang perbedaan antara feses kucing besar, ular, dan burung hantu. Hal ini mengenai bentuk, komposisi, kemudian kondisi tulang, bau, dan asal prei. Jadi kucing besar dengan ular dengan burung hantu itu ternyata mempunyai feses yang hampir mirip tetapi berbeda komposisinya. Ini sketsa tentang boli atau kotoran dari kucing besar yang coba kita buat diagramnya. Yang paling mirip dengan feses dari karnivor besar adalah muntahan dari bubu. Nah, pembedanya hanya tulang tengkorak dari muntahan bubu atau burung hantu itu tengkorak tikus masih utuh, tidak menunjukkan adanya bekas patahan-patahan akibat gigi-gigi runcing yang dimiliki oleh karnivor besar. Jadi tulang pipa maupun tulang pipih dan tengkorak tikus itu terlihat utuh di muntahan ini, dan bolinya hanya tunggal-tunggal dan berlepasan, tidak seperti boli karnivor yang membentuk rangkaian memanjang seperti gambar yang ada di depan tadi. Ini adalah bukti temuan kehadiran dari karnivor besar yang kita pantau di kawasan Gunung Kidul, yaitu feses atau kotoran yang tampak di sini adalah tulang yang pecah-pecah atau serpian tulang karena pecah akibat dikunyah oleh gigi khas karnivor yang bertipe penggunting itu. Tanda kehadiran karnivor besar di Gunung Kidul yang terpantau oleh tim pengamat kala itu tahun 2000 adalah cakaran di pohon yang bisa kita saksikan seperti di gambar ini. Kemudian juga kita menemukan beberapa helai rambut yang ada di mulut gua, dan ternyata ketika kita identifikasi menggunakan mikroskop cahaya itu terident sebagai rambut dari macan tutul dan rambut dari kucing hutan. Nah, di sini saya tampilkan juga perbedaan tipe dari rambut harimau Jawa yang juga kita cermati, tetapi ini kita belum temukan kala itu di kawasan Kars Gunung Kidul. Di mulut gua inilah kita temukan rambut itu, ternyata dua jenis, ada dari macan dan ada dari kucing hutan. Artinya mulut gua ini juga digunakan oleh karnivor besar maupun karnivor kecil untuk tempat berteduh ataupun tempat bersembunyi. Salah satu gambaran tentang song atau gua horizontal atau ceruk horizontal yang biasa disebut oleh masyarakat Gunung Kidul dengan song, yang biasa digunakan oleh macan ataupun harimau ataupun karnivor besar yang ada di kawasan sana untuk bersembunyi atau hanya bermalam atau hanya berteduh saat panas atau hanya untuk persinggahan sementara. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita cermati lebih lanjut. Karena seperti yang saya ungkapkan di depan, bahwa karnivor besar di kawasan Gunung Kidul itu mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi, dan keberadaan song atau mulut gua atau gua-gua vertikal, gua-gua horizontal itu menjadi daya dukung bagi perlindungan mereka ketika siang hari.
Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu apa yang perlu saya sampaikan dengan laporan survei habitat macan dengan unit konservasi sumber daya alam Daerah Istimewa Yogyakarta kala itu, khususnya dengan teman-teman Jagawana Resort Gunung Kidul. Juga kepada Bapak Wiratno yang menjadi Kepala Unit KSDA kala itu. Sehingga rekaman catatan atas survei habitat karnivor di Gunung Kidul bisa kita sampaikan di sini. Ini sedikit gambaran tentang hutan yang tersisa di kawasan Kars di Gunung Kidul yang juga masih indah. Oke, dari Peduli Karnivor Jawa kita cukupkan saat ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe, kemudian like dan membunyikan lonceng, serta berbagi. Dengan pengetahuan ini kita bisa memantau dan mengamati habitat karnivor besar yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Salam lestari.